Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama Ibu Intan Rizky Anita. Kalian bisa panggil Ibu Intan. Nah, Ibu akan memberikan sedikit informasi tentang biodata Ibu ya. Bisa dilihat. Oke, cukup. Sekarang Ibu akan sebelum masuk pada materi, Ibu akan mengingatkan kepada kalian bahwa setiap Ibu berikan materi, maka kalian harus mencatatnya di buku catatan. Kemudian setelah Ibu memberikan materi, Ibu akan memberikan soal online dan linknya akan Ibu bagikan di grup. Oke, bisa kita mulai anak-anak. Nah, pada semester 1 ini, materi pertama yang akan Ibu ajarkan adalah tentang gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup itu ada dua macam, yaitu gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Jika kita amati, gerak pada hewan lebih mudah untuk diamati dibandingkan dengan gerak pada tumbuhan, yaitu tidak mudah diamati. Oke, kita lanjut bahas tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan, kenapa sih tumbuhan itu bisa bergerak? Ada dua faktor. Yang pertama, karena proses pertumbuhan. Yang kedua, karena adanya kepekaan terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Ada gerak etionom dan gerak endonom. Kita bahas yang pertama dulu ya, gerak etionom, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Di antaranya ada gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Diingat ya, gerak etionom ada 3, gerak tropisme, nasti, dan taksis. Kita bahas yang gerak tropisme terlebih dahulu. Gerak tropisme merupakan gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Bentuk gerak tropisme antara lain ada fototropisme, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan mendekati atau menjauhi arah cahaya matahari. Contohnya yaitu gerak batang tumbuhan mendekati cahaya. Kemudian geotropisme, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan mendekati atau menjauhi arah gaya gravitasi bumi. Contohnya arah gerak akar menuju pusat bumi. Selanjutnya tikmotropisme, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena rangsangan berupa sentuhan. Contohnya gerak sulur melilit benda yang ada di dekatnya. Selanjutnya hidrotropisme, gerak bagian tumbuhan karena rangsangan berupa air. Contohnya adalah gerak akar menuju ke daerah yang banyak air. Selanjutnya ada kemotropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan karena rangsangan berupa zat kimia. Contohnya adalah gerak tumbuh akar menuju daerah yang banyak unsur hara. Nah, di sini Ibu sediakan beberapa contoh gambar tentang tropisme. Yang pertama, fototropisme bisa dilihat, yaitu gerak bagian tumbuhan menuju arah datangnya rangsangan berupa cahaya. Bisa cahaya matahari ataupun cahaya lampu.
Yang kedua ada geotropisme, yaitu gerak akar atau bagian tumbuhan, yaitu akar, menuju pusat bumi atau gaya gravitasi. Yang ketiga ada tikmotropisme, yaitu gerak sulur pada tumbuhan yang melilit benda atau sesuatu yang ada di dekatnya. Selanjutnya masih pada gerak etionom, yaitu gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak bagian tumbuhan yang tidak dipengaruhi arah rangsang. Beda ya nak ya. Kalau yang tropisme dia dipengaruhi oleh arah rangsang, sedangkan gerak nasti tidak dipengaruhi arah rangsang. Nah, beberapa bentuk gerak nasti ada tikmonasti atau seismonasti. Ini gerak yang disebabkan oleh sentuhan atau tekanan. Contohnya, gerak menutupnya daun putri malu. Selanjutnya termonasti, gerak tumbuhan karena adanya rangsangan suhu. Contohnya gerak membukanya bunga tulip. Selanjutnya ada fotonasti, yaitu gerak tumbuhan karena adanya rangsangan cahaya. Contohnya gerak mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Selanjutnya ada niktinasti, yaitu gerak menutup atau membukanya bagian tumbuhan karena adanya pengaruh gelap. Contohnya, gerak menutupnya daun lamtoro pada malam hari. Nah, ini beberapa contoh gerak nasti. Ibu sediakan gambarnya. Yang pertama, seismonasti, bisa dilihat. Putri malu akan mengatup daunnya ketika diberikan sentuhan. Yang kedua ada fotonasti. Ini merupakan gerak mekar, membuka atau menutupnya mahkota bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Kemudian termonasti. Jadi bunga tulip itu akan membuka mahkotanya ketika suhunya sudah meningkat. Kemudian yang terakhir ada niktinasti. Di situ bisa dilihat merupakan gambar daun lamtoro yang sedang membuka dan mengatup. Jadi daun lamtoro akan mengatup ketika sudah mulai gelap. Kita lanjutkan ya anak-anak. Gerak yang ketiga pada gerak etionom adalah gerak taksis, yaitu gerak berpindah sebagian atau seluruh bagian tubuh tumbuhan karena adanya rangsangan. Bentuk gerak taksis ada kemotaksis, yaitu gerak taksis yang disebabkan oleh zat kimia. Contoh, pergerakan sel gamet jantan tumbuhan lumut menuju sel gamet betina. Kemudian fototaksis, yaitu gerak taksis yang disebabkan oleh cahaya matahari. Contoh, pergerakan ganggang hijau menuju cahaya yang intensitasnya sedang. Oke, selanjutnya gerak yang kedua pada tumbuhan selain etionom adalah endonom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tumbuhan. Ibu ingatkan lagi, kalau gerak etionom itu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, sedangkan gerak endonom itu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tumbuhan. Bisa membedakan ya anak-anak? Bentuk gerak endonom ada apa saja? Yang pertama, higrotropisme, yaitu gerak yang timbul oleh pengaruh perubahan kadar air. Contohnya, gerak membukanya kotak spora, kemudian gerak pecahnya buah tanaman polong. Kalian tahu buah tanaman polong? Jika tidak, salah satu contohnya adalah petai Cina
atau lamtoro, itu merupakan tanaman polong. Jadi ketika sudah tua bijinya itu akan membuka dengan sendirinya karena kadar air pada biji yang sudah tua itu mulai berkurang, maka bijinya akan membuka. Itu contoh gerak higrotropisme. Kemudian gerak nutasi, yaitu gerak spontan dari dalam tubuh tumbuhan. Contohnya gerak aliran sitoplasma sel. Nah, kalau untuk yang ini kita sangat sulit ya nak ya untuk mengamati aliran sitoplasma sel. Ini hanya bisa diamati menggunakan mikroskop. Oke, sudah paham gerak pada tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan gerak pada hewan. Jadi hewan itu dapat bergerak karena menggunakan alat gerak. Nah, alat geraknya itu sama dengan gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang atau rangka dan otot. Perlu diketahui bahwa tulang itu merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Nah, ada dua macam rangka pada hewan, yaitu rangka luar atau eksoskeleton dan rangka dalam atau endoskeleton. Kita bahas yang pertama tentang eksoskeleton. Merupakan rangka luar yang berfungsi melindungi dan tempat melekatnya otot. Eksoskeleton terdapat pada hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Beberapa contohnya: jangkrik, siput, udang, dan bintang laut. Selanjutnya ada endoskeleton, merupakan struktur tulang keras atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh serta tempat melekatnya otot. Nah, endoskeleton terdapat pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Beberapa contohnya adalah ada katak, buaya, ikan, burung, dan kijang. Oke, jadi ada beberapa hewan yang memiliki kedua rangka, yaitu rangka endoskeleton dan eksoskeleton. Hewan apakah itu? Jadi hewan yang memiliki kedua tulang ini adalah kura-kura dan penyu. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak. Jika kurang jelas, kalian bisa baca di buku cetak atau via media lainnya, bisa dari internet dan sebagainya. Ibu rasa cukup untuk materi pada hari ini. Minggu depan materi pada bab 1 ini akan kita lanjutkan, yaitu tentang gerak pada manusia. Nah, perlu diingat, jangan lupa untuk mencatat materi pada hari ini di buku catatan. Kemudian nanti Ibu akan bagikan link soal latihan soal online pada grup kalian. Oke, ingat ya. Jika tidak mengerjakan tugas, maka dianggap tidak hadir pada pertemuan hari ini. Cukup sekian, lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.